Universitas Telkom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Kita akan melanjutkan materi tentang pengantar teknologi informasi ya. Nah, pada hari ini kita akan bahas mengenai teknologi komunikasi ya. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan mengenai seluk-beluk dari pengantar teknologi komunikasi ya untuk mendukung teknologi informasi itu sendiri. Ya, silakan yang belum hadir, apakah suara saya ini bisa didengar ya? Saya butuh komentar, apakah suara saya bisa didengar? Oke, baik. Kita akan mulai materi kita pada hari ini ya, tentang teknologi komunikasi. Ya, ini adalah melanjutkan materi kita kemarin, yaitu pengantar dari teknologi informasi ya. Baik, di teknologi komunikasi tentunya kita sudah sering ya melakukan apa yang disebut dengan komunikasi itu ya. Antar teman, ya, antar saudara, antar keluarga, kita pasti melakukan komunikasi, gitu ya. Nah, jadi di sini komunikasi di sini kita menggunakan sebuah teknologi, gitu ya. Kalau komunikasi verbal, ya, kita bisa bicara orang secara langsung, ya, dengan orang lain. Nah, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi ini, maka kita bisa bicara dengan orang lain tanpa harus melakukan berhadap-hadapan ya atau ketemu ya dengan orang yang kita ajak bicara. Nah, dengan adanya teknologi komunikasi ini akan memperluas ya jarak, kemudian waktu, kapanpun kita bisa melakukan ya, sejauh apapun ya jarak antara kita dengan orang yang kita ajak bicara itu sudah tidak menjadi lagi hambatan atau sudah tidak menjadi lagi halangan gitu ya. Nah, sehingga kita menggunakan yang namanya telepon ya. Nah, telepon mungkin dulu sebelum adanya atau berkembang pesatnya smartphone ya atau telepon seluler sebelumnya, mungkin ada telepon lokal ya, yaitu PSTN yang biasa kita gunakan di rumah ya, dan itu pasti tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, kemudian setelah adanya telepon seluler, kemudian ada smartphone, ya, itu bisa kita lakukan, ya, dari jarak yang cukup jauh, gitu ya, atau kita bisa melakukannya dengan secara mobile, ya. Jadi kita hanya cukup membawa perangkat komunikasinya, kemudian kita bisa bicara, ya, dengan orang lain yang cukup jauh jaraknya dengan kita, kemudian kita bisa melakukan komunikasi, ya. Nah, pertama kali adanya panggilan telepon seluler, ya, sebelum adanya smartphone ada telepon seluler, ya, layarnya ya masih segmen gitu ya,
seperti 7 segmen gitu ya, masih rendah kualitasnya, tidak seperti yang sekarang ya dengan kualitas yang cukup tinggi ya, LCD-nya ya, kemudian kerapatan resolusi dari gambarnya ya, itu sudah mendekati dengan televisi kira-kira ya. Nah, di tahun 1973 itu terjadi panggilan telepon seluler yang pertama kali ya. Jadi pertama kali panggilan telepon seluler itu muncul dari beberapa pabrikan, ada di Amerika Serikat ya, ada AT&T, kemudian ada Verizon ya. Nah, kalau di Indonesia ya kita mengenal dulu Nokia ya. Nah, Nokia ini sebagai handphone sejuta umat ya. Selain mungkin nanti ada Motorola ya, kemudian nanti ada juga Sony Ericsson gitu ya. Di tahun-tahun sekitar tahun 2006 ya, kita bisa menikmati telekomunikasi itu ya. Nah, Nokia sendiri memperkirakan pelanggannya itu bisa mencapai 2 miliar ya, karena dengan perangkat telepon yang relatif tidak mahal ya, itu bisa dibeli ya, daya beli dari masyarakatnya saya kira bisa ya membeli perangkat seluler pada saat itu ya. Nah, Nokia berharap 2 miliar ini bisa mencapai atau bisa tercapai untuk orang-orang yang terhubung ya dengan melakukan komunikasi menggunakan telepon seluler ini ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan ponsel hari ini gitu ya. Nah, ponsel hari ini nih sudah perkembangannya sudah begitu pesat sekali gitu ya. Teknologi koneksi internetnya ya, konektivitas internetnya, kemudian dari sisi layar ya, kemudian dari sisi OS atau operating systemnya yang dulu menggunakan Symbian ya, dan sebelumnya masih teknologi yang lama di Nokia, kemudian ada Symbian. Nah, sekarang ini sudah menggunakan Android ya. Nah, dengan Android yang berbagai macam jenisnya itu ya diterapkan banyak di smartphone ya. Apakah itu memberikan kepada kita satu fasilitas yang lebih? Iya. Karena apa? Karena ponsel hari ini nih sudah berubah gitu ya. Jadi semua teknologi sepertinya dijadikan satu di dalam ponsel ini ya, hampir bisa dibilang beberapa teknologi gitu ya, misalnya kamera ya, terus kemudian internet ya, terus kemudian aplikasi yang mestinya bisa hanya dijalankan di PC kemudian bisa dijalankan di smartphone ya. Lalu kita bisa voice dialing ya, kita kemudian bisa video dialing ya, kita bisa bicara langsung ya menggunakan internet protokol ya, yaitu koneksi internet untuk panggilan menggunakan smartphone pada saat ini gitu ya. Nah, sehingga teknologi smartphone ini canggih ya, selain bisa mengirim teks, bisa mengirim gambar, termasuk juga bisa mengirim video ya. Dan kapasitasnya tentu saja, kapasitas penyimpanan dan kapasitas memorinya itu bertambah secara signifikan ya. Bahkan bisa sampai ukuran sekian giga ya. Mungkin yang terakhir kita bisa mendapatkan 256 giga atau 512 gigabyte ya untuk internal memori pada sebuah smartphone ya. Selain smartphone ini bisa mengirim teks, gambar, video, juga bisa digunakan tadi ya untuk internet itu dengan mudah. Dan teknologi internet ini juga berkembang ya, mulai dari yang pertama GSM ya 1G, kemudian 2G ya, kemudian GPRS, kemudian 3G, dan sekarang ini kita sudah menikmati layanan 4G. Dan sebentar lagi mungkin tahun 2021 akan muncul satu layanan lagi, yaitu 5G. Nah, ini sudah sangat cepat sekali koneksi internetnya ya. Nah, selain itu juga perkembangan telepon ini bisa menghantarkan kita untuk bisa mengirim multimedia ya. Selain hanya teks yang kita bisa kirim, bahkan kita bisa mengirim multimedia. Termasuk di dalamnya adalah layanan TV channel ya, aplikasi-aplikasi yang menyediakan
layanan TV channel berbasis internet protokol itu bisa kita gunakan di dalam sebuah smartphone ya. Nah, kemudian pertanyaan diskusinya adalah mengapa ponsel itu dilarang ya di pangkalan militer ya dengan keamanan yang cukup tinggi ini, terutama ada di Amerika Serikat ya. Karena apa? Salah satunya adalah tentara AS itu dilarang untuk masuk pangkalan ya saat menggunakan GPS. Jadi GPS itu harus dimatikan ya. GPS itu adalah Global Positioning System, yaitu sistem yang bisa memposisikan seseorang yang menggunakan teknologi GPS itu ya bisa diketahui lokasinya. Nah, ini kalau untuk militer ini tidak diperbolehkan karena apa? Karena bisa diketahui lokasinya. Ya. Nah, kemudian kita akan mengenal smartphone canggih yang pertama. Ya, ada Motorola Hy9C tahun 2007. Ini sudah menggunakan Windows Mobile 6 smartphone. Ya, dia sudah mendukung Bluetooth. Kemudian koneksinya sudah FDO, itu tahun 2007 ya. Itu sudah menggunakan FDO. Mungkin di Indonesia FDO itu baru-baru saja ya. FDO yang REV-A ya. Dan dia bisa melakukan proses download secara broadband ya. Speednya itu speed yang kecepatan tinggi ya melalui pita lebar. Kemudian bisa melakukan voice dialing dan melihat internet atau halaman web melalui internet itu dengan full HTML atau HTML ya, hypertext markup language melalui web browsernya. Nah, ini Motorola ini sudah cukup canggih ya di tahun 2007. Dia menggunakan sistem operasinya Windows Mobile ya. Kalau yang sekarang banyak sekali sistem operasinya Android yang kita banyak beli sekarang, banyak kita gunakan ya. Nah, kemudian di teknologi berikutnya ada Motorola Audio Video Phone. Nah, ini dirancang untuk koneksi broadband yang pertama kali yang bisa memanfaatkan kabel dan infrastruktur DSL. Ya, DSL itu Digital Subscriber Line. Ini koneksi yang menyatukan antara suara, kemudian teks ya dan video ya, itu menjadi satu ya, sehingga koneksinya menjadi lebih cepat gitu ya. Dia tidak memerlukan peralatan head-end tambahan ya untuk teknologi modem kabelnya. Jadi modem kabelnya itu sudah ada di dalam audio video phone ini ya. Serinya adalah merek Motorola, serinya adalah audio ini ya. Dia juga bisa memberikan gambar dengan kualitas yang terbaik ya. Dan dia juga bisa menghilangkan distorsi ya atau gambar yang mengalami perpecahan gitu ya. Jadi tidak terlihat jelas gambarnya gitu ya. Dan ini biasanya terjadi di telepon video. Namun di Motorola Audio Video Phone itu tidak terjadi itu ya. Jadi sudah canggih ya. Kemudian smartphone yang lain ada Bandai Network Mobile Phone ya. Ini adalah telepon yang pertama kali dengan teknologi reader ya. Jadi di situ itu tersedia buku ya, tersedia e-book gitu ya, atau buku yang elektronik. Kemudian tersedia juga novel elektronik bisa dibaca ya. Jadi bisa dibaca di telepon itu. Nah, ini telepon pertama kali ya atau mobile phone pertama kali yang menyediakan e-book reader ya. Nah, di Bandai sendiri ya, karena teknologinya ini dari Bandai ya, perusahaannya Bandai Network ya, dia menyediakan ada sekitar 150 buku atau novel ya, bisa lebih gitu ya, bisa didownload oleh pengguna dari teknologi Bandai ini, lalu bisa dibaca. Nah, inilah smartphone-nya atau inilah cellular phone-nya ya. Nah, di sini ini adalah Motorola Hy9C. Anda bisa lihat di situ tampilannya sudah cukup canggih. Ini di tahun 2007 ya, sudah muncul seperti itu. Tetapi memang layarnya ya masih layar yang teknologi lama ya. Kemudian yang di tengah itu adalah Motorola Audio Video Phone. Nah, jadi di situ Motorola Audio ini bisa dipakai untuk video dialing ya. Jadi sudah bisa bicara face to face tetapi menggunakan teknologi mobile phone. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah Bandai Network Mobile Phone. Nah, itu bentuknya seperti itu ya. Novelnya ya. Jadi bisa di-download, novelnya bisa dibaca langsung menggunakan mobile phone ini.
Nah, ini kalau kita lihat sekarang mobile phone yang dulu besar-besar ya, gede-gede gitu ya, atau ada mungkin yang kecil tetapi layarnya itu sangat terbatas ya. Kemudian berkembang lagi ke layar yang lebih besar lagi gitu ya. Ukurannya sekian piksel kali sekian piksel. Bahkan sekarang ini kita bisa mendapatkan smartphone ya dengan layar itu bisa mencapai 6 sekian in gitu ya, bahkan bisa sampai 7 in gitu ya, karena kalau sudah masuk 7 in ini sudah tergolong sebagai tablet gitu ya, jadi bukan smartphone lagi atau bukan telepon seluler lagi, tetapi dia sudah termasuk tablet ya. Baik, selamat datang semuanya. Yang belum hadir silahkan hadir, yang belum presensi silahkan bisa mengisikan presensi di live chatnya ya. Bagaimana suara saya, apakah bisa didengar dengan baik? Ya, untuk layar materinya Anda bisa gunakan HP ya, Anda perbesar ya, Anda full screen landscape. Kemudian kalau bisa Anda bisa menggunakan PC ya, atau bisa menggunakan laptop ya. Nah, atau Anda bisa mendengarkan penjelasan saya ya. Nanti ditambahin dengan gambar itu untuk memberi penjelasan ya. Anda dengarkan uraian saya ya. Oke, nanti saya akan perbesar ya layar presentasinya. Oke, baik. Kemudian kita akan menginjak pada pembahasan tentang internet, kemudian World Wide Web dan cyberspace ya. Nah, internet ya. Internet itu apa? Anda sudah sering ya menggunakan internet. Coba belanja ya ke beberapa marketplace ya. Anda menggunakan internet. Kemudian Anda browsing mencari buku, Anda browsing mencari produk ya, Anda menggunakan Google Chrome misalnya ya, atau menggunakan Opera misalnya, atau Anda bisa misalnya katakan mau berkomunikasi menggunakan WA misalnya ya. Nah, ini menggunakan internet. Internet itu adalah kepanjangan dari Interconnection Network. Apa itu Interconnection Network? Yaitu sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global. Dia menggunakan paket protokol internet namanya TCP/IP ya. TCP adalah Transfer Control Protocol. Jadi protokol yang mengatur transfer ya, mengatur transfer data ya antara klien dengan server internet ya. Dan menggunakan internet protokol itu sebagai pengaturan untuk kliennya ya, pengaturan untuk servernya ya. Jadi masing-masing memiliki yang namanya domain. Nah, domain itu nanti memiliki yang namanya internet protokol. Karena kalau kita nanti menggunakan internet protokol ya, yang basisnya itu numerik ya, menggunakan angka, itu akan kesulitan kalau nanti tidak disiapkan atau tidak dibuat ya, ditranslasi ke domain, sehingga mudah untuk diakses karena domain itu menggunakan nama ya. Jadi menggunakan teks gitu ya, jadi lebih mudah ya. Nah, internet connection ini dia menghubungkan ribuan jaringan komputer yang lebih kecil ya. Jadi mungkin ada di satu institusi, di satu sekolah ya, di suatu kampus ya, atau di suatu perusahaan. Di sana ada jaringan local area atau local area network ya. Local area network ini kemudian terhubung ke internet ya. Makanya di sini disebut sebagai interconnection network, yaitu jaringan yang terhubung ya, koneksi yang terhubung untuk semua jaringan yang ada di seluruh dunia ketika jaringan tersebut menghubungkan dirinya ke internet gitu ya. Nah, di dalam internet ini ya, kita bisa melihat banyak sekali dunia yang terhubung ya, baik dunia pendidikan, kemudian komersil, kemudian entitas militer ya, atau individu-individu ya. Jadi individu-individu juga banyak sekali terhubung ke internet karena ada kebutuhan di sana yang dia mencari informasi misalnya ya, atau mencari sesuatu yang dia butuhkan, maka dia akan terhubung ke internet ya. Nah, internet ini pertama kali dikembangkan hanya untuk berbagi data yang bentuknya teks ya, atau tulisan dan numerik saja ya, tidak multimedia seperti yang kita lihat sekarang ini ya. Gambar, kemudian ada animasi ya, kemudian ada
multimedia, ada video, ya. Itu awal mulanya belum bisa itu internet itu, ya. Tetapi setelah perkembangan zaman, ya, dikembangkan terus, ya, internet ini, ya, dengan berbagai macam protokol, dengan berbagai macam aturan yang baru, ya, teknologi yang baru, maka sekarang ini sudah bisa menikmati multimedia, ya. Nah, asal-usul internet pertama kali, ya, itu diawali dari penelitian yang ditugaskan oleh pemerintah federal Amerika Serikat, yaitu sekitar tahun 1960, ya, untuk membangun komunikasi yang kuat dan toleran terhadap kesalahan dengan jaringan komputernya, yaitu ARPANET, ya. Maka ini sering disebut sebagai project ARPANET, ya. Nah, ini ARPANET ini nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang berikutnya, ya. Oke, kemudian kita juga mengenal, ya, ada World Wide Web, ya, Anda sering mengenal WWW. Apa itu WWW gitu, ya? Web itu adalah suatu ruang informasi di mana sumber-sumber dayanya itu berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut sebagai URI atau Uniform Resource Identifier, ya. Jadi web itu seperti rumah gitu, ya, seperti sebuah halaman, kemudian di situ ada rumah, lalu dikunjungi, ya. Jadi rumah itu bisa dikunjungi, halaman itu bisa dikunjungi gitu, ya, oleh tamu. Kemudian setelah kita masuk ke rumahnya, maka kita bisa melihat apa yang ada di dalam rumah itu, ya. Mungkin ada sofa, mungkin ada buffet, mungkin ada galeri, ada foto, ya, mungkin ada, ya, yang lain-lain. Nah, termasuk di World Wide Web ini juga ada banyak sekali konten yang ada di dalamnya, ya. Ada konten teks, ya, ada konten suara, ada video, gitu, ya. Nah, jadi World Wide Web ini terdiri dari beberapa komponen multimedia di dalamnya. Yang intinya di sana adalah menyajikan informasi. Jadi World Wide Web itu intinya adalah untuk menyajikan informasi. Nah, World Wide Web ini adalah memiliki sistem server yang saling terhubung, gitu, ya, yang mendukung dokumen yang diformatkan khusus dalam bentuk multimedia, ya. Jadi ketika World Wide Web ini sudah online, ya, maka pengunjung bisa mengetikkan nama domain dari World Wide Web ini, ya, ini webnya siapa, asalkan kita tahu alamat webnya. Nah, kalau kita nggak tahu alamat webnya gimana terus, ya, kita bisa menggunakan yang namanya search engine, ya. Jadi web yang dikhususkan untuk kita mencari informasi atau kita mencari data melalui website. Nah, sekarang internet itu pertumbuhannya dan popularitasnya itu sudah sangat meluas, ya. Bahkan ketika tahun 2000-an gitu, ya, 1999 sampai tahun 2000-an, yaitu terkenal istilah .net, ya. Jadi .net itu terkait dengan internet, ya, bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mulai, ya, membangun, ya, halaman web dari perusahaannya itu, ya, untuk online di internet. Bahkan sekarang ini, ya, kita bisa menikmati internet untuk belanja, kita bisa menikmati internet untuk menonton TV, ya. Bahkan kalau di perusahaan itu bisa dipakai atau digunakan untuk proses bisnis mereka, ya. Jadi bisa untuk menghubungkan antar cabang, bisa digunakan untuk aplikasi yang berbasis internet, ya, untuk konsumennya, ya, untuk suppliernya, ya, kemudian untuk mitra bisnis yang lain untuk perusahaan itu. Nah, mengenai perkembangannya, web itu pertama kali ada yang disebut dengan web 1.0, ya. Jadi web 1.0 ini dikembangkan untuk mengakses informasi dan dia sifatnya itu hanya sedikit interaktif, gitu, ya. Nah, di sini sudah digunakan HTML pertama kali, ya. Secara garis besar itu hanya untuk membaca, ya. Jadi menyajikan teks, menyajikan tulisan dengan format HTML, Hypertext Markup Language, ya. Kemudian teks itu dibaca oleh pengunjung dari webnya. Jadi nggak ada konten-konten yang lain-lain, nggak ada, ya, karena memang, ya, di situ teknologinya masih baru, ya. Jadi belum berkembang, ya. Maka kontennya itu waktu itu di web 1.0 itu hanya konten teks saja. Nah, kemudian berkembang yaitu di web 2.0, ya. Jadi web 2.0 ini bisa dikatakan sebagai satu revolusi bisnis di industri komputer yang disebabkan oleh penggunaan internet itu di sebagian besar perusahaan sebagai platform dasarnya.
Ya, jadi perusahaan itu sudah mulai membangun websitenya, gitu ya. Karena perusahaan itu tidak hanya ingin menampilkan teks saja, informasi saja, maka di sini sudah muncul beberapa teknologi yang mempercantik ya halaman website itu. Jadi tidak hanya untuk menampilkan informasi saja, yaitu untuk dibaca ya oleh pengunjung, tapi juga bisa untuk apa namanya ya, memberikan inputan ya atau menulis informasi ke sana. Jadi lebih komunikatif ya Web 2.0 ini. Nah, sehingga fitur-fitur yang dikembangkan di Web 2.0 ini ada yang disebut CSS ya, Cascading Style Sheet ya, itu mempercantik halaman webnya ya, warnanya, kemudian jenis font atau jenis hurufnya ya. Lalu juga dikembangkan juga di sana aplikasi untuk rich internet ya, yaitu basisnya Ajax ya, ini kelanjutan dari JavaScript dan VBScript ya. Jadi dengan Ajax ini proses untuk query itu jadi lebih cepat dan bisa diatur di area mana ya di halaman web secara keseluruhan. Jadi tidak melakukan refresh secara keseluruhan di tampilan halaman webnya ya. Nah, baru kemudian ada juga markup XHTML. Jadi HTML ini dikembangkan lagi ya, jadi lebih bagus lagi tampilannya, lebih kaya lagi kontennya ya. Jadi HTML tidak murni HTML. Lalu mendukung juga yang namanya sindikasi ya atau agregasi data menggunakan RSS ya. RSS itu kepanjangan dari Really Simple Syndication ya. Nah, ini basisnya apa? Basisnya adalah services ya. Jadi ada halaman web yang bisa memberikan layanan atau services ya. Misalnya katakan kita mau menghitung menggunakan kalkulator ya, kita memanfaatkan servicesnya untuk kalkulator ya. Kemudian untuk reservasi kita bisa memanfaatkan untuk reservasi, misalnya mengetahui di mana keberadaan dari hotel dan kita bisa reservasi di hotel itu. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya Really Simple. Kemudian untuk berita-berita ya, ada berita di halaman web A misalnya, kemudian kita bisa membaca berita itu atau kita bisa mendapatkan konten berita itu di blog kita ya. Jadi isi dari konten web lain bisa kita tambahkan di konten web yang berbeda ya, asalkan kita menggunakan yang namanya sindikasi ini ya, atau RSS ini ya, atau disebut dengan Atom ini ya. Nah, kemudian berkembang juga URL yang valid ya, Universal Resource Locator yang valid ya, alamat domainnya itu ya. Terus kemudian mendukung juga Volsognomy ya. Jadi Volsognomy ini adalah menerapkan penanda atau tag public ke suatu item online agar mudah ditemukan ya. Jadi kalau kita punya item online, itemnya itu kita beri tanda sehingga ketika orang lain mencari item itu maka bisa ditemukan. Nah, ini namanya adalah Volsognomies ya. Kemudian aplikasi wiki ya berkembang ya, ada Wikipedia ya, ada Wikimapia, ada wiki-wiki yang lain ya, dimana aplikasi wiki ini adalah aplikasi yang isinya adalah ilmu pengetahuan ya. Jadi banyak sekali knowledge yang bisa kita ketahui di aplikasi wiki ini ya. Lalu berkembang juga XML, web services ya, extensible markup language ya, layanan berbasis web. Kemudian APA ya, API ya, application protocol interface ya. Jadi menyediakan satu fungsi yang bisa digunakan di halaman web yang lain. Jadi ada satu halaman web yang dimana dia menyediakan satu fungsi di sana, fungsionalitas atau fitur tertentu untuk bisa digunakan di halaman web atau di aplikasi yang lain di web yang berbeda. Contohnya API untuk map ya, bisa menggunakan Google Map ya. Nanti ada API yang lain. Nah, itu yang di versi kedua. Nah, kemudian untuk perkembangan berikutnya adalah web versi 3.0 atau yang disebut dengan semantic web. Nah, jadi definisi dari web 3.0 ini beragam sekali ya. Nah, mulai dari yang pertama adalah pengaksesan broadband secara mobile sampai kepada layanan web yang isinya adalah perangkat lunak yang sifatnya sesuai dengan permintaan atau on demand. Nah, di web 3.0 ini berkembang tidak hanya menampilkan multimedia dan sebagainya, tapi bisa dikhususkan untuk pengunjung tertentu ya. Jadi bisa customisasi ya bilang ya. Jadi kalau kita login misalnya user A dengan user B itu akan berbeda
tampilannya ketika dia login di halaman web yang sama. Karena memang masing-masing dikustomisasi berbeda-beda. Ya, contoh misalnya kita login di email punya Gmail misalnya ya. Nah, itu bisa dikustomisasi ya. Setiap orang mungkin akan berbeda ketika dia mendapatkan tampilan layanan dari email. Kemudian di dalamnya juga ada informasi-informasi yang terkait dengan email itu berbeda ya, karena bisa disetting dan sebagainya. Nah, di Web 3.0 ini kita juga bisa mengacu pada definisi yang diajukan oleh John Markov bahwa Web 3.0 ini adalah sekumpulan teknologi yang menawarkan cara baru yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data yang online atau data yang daring. Ya, jadi ada cara, ada metode yang baru yang lebih efisien ya, supaya komputer itu bisa mengatur, bisa mengelola ya, dan dia bisa juga menarik satu kesimpulan ya dari data yang ada di online tersebut. Nah, ini menurut John Markov ya. Nah, kemudian dikenal juga ya Web 3.0 itu sebagai semantic web ya. Jadi semantic web itu tidak hanya diekspresikan di dalam bahasa alami ya. Jadi semantik itu artinya makna ya, bermakna ya, yang bisa dimengerti oleh manusia, tetapi juga harus bisa dimengerti, bisa diinterpretasi dan digunakan oleh software atau perangkat lunak ya. Biasanya itu agen-agen software ya, atau software agen ya. Jadi tidak hanya untuk manusia ya, konten yang ada di dalamnya, interpretasi dari isi yang ada di dalam web itu tidak hanya bisa dipahami manusia, tapi juga bisa dipahami oleh software atau bisa dipahami oleh perangkat lunak agen tadi itu. Nah, ciri-ciri dari Web 3.0 itu yang pertama adalah transformasi dari penyimpanannya yang sifatnya terpisah-pisah menjadi satu. Yang kedua, mendukung ubiquitous connectivity, yaitu memungkinkan info diakses di berbagai media. Jadi tidak hanya satu media ya. Kalau kita mengakses Google misalnya katakan untuk pencarian, tampilan di Chrome, tampilan Chrome di laptop atau PC berbeda dengan tampilan yang ada di smartphone. Nah, itu ubiquitous. Termasuk untuk teknologi-teknologi yang lain dan perangkat-perangkat yang berbeda atau media-media yang berbeda. Kemudian juga mendukung network computing ya, software as service business model ya. Jadi layanan-layanan tadi itu ya, services yang ada di Web 2.0 dikembangkan lagi untuk model bisnis. Jadi sudah banyak diadopsi untuk kalangan-kalangan bisnis ya, bisa menggunakan yang tadi layanan service tadi itu ya, dikembangkan lagi untuk kebutuhan bisnis, misalnya e-commerce ya, e-bisnis dan lain sebagainya ya. Kemudian web service-nya interoperability ya. Jadi layanan dari web service-nya itu saling bisa diakses ya. Kemudian computer distributed ya. Komputernya itu bisa didistribusikan. Pemrosesannya itu bisa didistribusikan antar komputer yang beda melalui internet. Kemudian ada support juga untuk grid computing dan cloud computing ya. Nah, sekarang ini kita bisa memanfaatkan cloud computing ya untuk menyimpan data ya, menyimpan file kita ya. Jadi ketika nanti kita berada di satu lokasi yang berbeda ya, kemudian kita tidak membawa file offline-nya kita ya, biasanya di flash disk kita simpan ya, di PC kita simpan gitu ya. Ketika kita simpan nanti di cloud, otomatis di mana kita berada kita bisa terhubung dengan cloud itu. Lalu kita bisa mendapatkan file tersebut ya dengan cara kita download ya. Kemudian di ciri khas dari Web 3.0 yaitu open teknologi ya, di mana sebagian besar semuanya itu berjalan pada platform yang sifatnya open source ya. Jadi open teknologi itu open source, gratis, free ya, bisa diakses oleh semua orang. Kemudian open identify, open ID gitu ya. Seluruh informasi itu bebas dan sebebas-bebasnya, jadi bisa kita akses dia di mana saja, kecuali informasi-informasi yang memang khusus itu adalah informasi yang terkait dengan perusahaan ya, terkait dengan negara dan sebagainya, tentunya tidak bisa diakses untuk hal-hal yang sifatnya khusus ya. Nah, di versi 3.0 ini sudah mensupport yang namanya intelligent web ya, jadi web yang cerdas ya, web yang di dalamnya sudah dipasang modul-modul untuk artificial intelligence yang terkait dengan script artificial intelligence ya.
Kemudian semantik web yang berbasis RDF, OWL, SWRL, SparkQL, dan QRDDL. Ya, ini biasanya untuk intelligent system. Ya. Kemudian mensupport juga semantic application platform, ya, platform aplikasi yang bisa memberikan nilai semantik, ya, atau makna dari suatu konten, gitu ya. Dan termasuk bisa memberikan statement based data store, ya, yaitu penyimpanan yang di dalamnya ada beberapa basisnya pada statement, ya. Kemudian disupport juga untuk distributed database, ya, database terdistribusi dengan WWD, ya, World Wide Database. Jadi database yang tidak offline, ya, tapi database yang memang mendukung untuk halaman web, ya, termasuk intelligent application itu mendukung atau ada di dalam Web 3.0, ya. Baik, kemudian kita akan masuk pada ruang maya, ya. Jadi kita mengenal ada cyberspace. Mungkin sekarang ini sudah nggak begitu banyak digunakan istilah ini, ya. Ini istilah ini pertama kali ditulis oleh William Gibson. Dia seorang esai fiksi, ya, spekulatif, ya, di dalam Neuromancer. Kira-kira tahun 1984, ya. Jadi sebelum ada cyberspace ini dia menulis fiksi bahwa ada cyberspace, ya. Nah, cyberspace ini menjelaskan tentang jaringan komputer futuristik yang menghubungkan orang-orang secara langsung dengan otak mereka. Ya, kalau sekarang ini ya kita lihat yang tadi itu ada World Wide Web, kemudian ada ruang untuk chatting, ruang obrolan, ya. Dulu mungkin menggunakan Meet, MIRC, ya. Sekarang ini sudah canggih-canggih, ada Messenger, ya. Kemudian ada WA for web, gitu ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian bisa juga menulis buku harian online, ya. Jadi kita membuat blog. Mungkin ada yang sudah membuat blog. Nanti di pertemuan berikutnya kita juga akan membahas tentang blog ini. Dan ini nanti saya memberikan tugas, ya, bagi yang belum punya blog nanti harus punya, ya, harus membuat blog. Ya, nanti kita sampaikan bagaimana Anda bisa memiliki blog itu secara gratis juga. Jadi tidak ada biaya yang harus Anda bayarkan untuk bisa memiliki blog pribadi, ya. Nah, kemudian sekarang ini cyberspace juga terkait dengan yang namanya dunia komunikasi yang menggunakan kabel dan nirkabel. Jadi yang disebut dengan cyberspace itu ada World Wide Web, ruang obrolan setting, buku harian online atau blog, termasuk dunia komunikasi kabel dan nirkabel. Nah, kemudian di internet ada yang namanya email. Saya kira Anda sudah punya nih, ya, email semuanya, ya. Nah, email ini kepanjangan dari electronic mail, yaitu suatu surat elektronik, ya, sebagai sarana dalam mengirim surat yang bisa dilakukan melalui media internet. Nah, media internet yang dimaksud ini adalah melalui komputer atau melalui handphone yang memiliki akses internet. Email itu bisa digunakan untuk mengirim data, ya, dalam bentuk file teks, standarnya memang teks, ya. Kemudian bisa mengirim gambar, Anda harus attachment, saya kira. Kemudian audio, video, Anda harus attachment, ya. Namun sekarang ini karena email yang kita gunakan mungkin free, ya, ada batasan tertentu. Mungkin ada yang 10 giga maksimal yang bisa di-attach, ada 20 giga yang maksimal bisa di-attach. Maka kita biasanya simpan di cloud, ya. Nah, nanti yang kita kirim itu adalah teksnya, lalu attachmentnya di situ, ya, kita kasih link, ya, untuk ketika diklik oleh penerima maka otomatis dia akan mengakses cloud-nya untuk mendownload attachmentnya atau lampirannya. Nah, aktivitas email ini, ya, penggunaan email ini ternyata lebih memudahkan dan mempercepat, ya, bagi penggunanya, ya, dibandingkan dengan menggunakan jasa pos, ya. Dulu kalau kita mau ngirim surat, ya, kita pasti menggunakan PT Pos Indonesia, ya, paling banyak, ya, karena kita menulisnya secara manual menggunakan kertas, lalu kita bungkus di amplop, lalu kita kasih perangko, ya, kemudian kita bawa ke kantor pos, ya, kemudian dikirimkan pesan itu dan masih nunggu, ya, 1 hari 2 hari gitu, ya, baru bisa sampai, ya. Nah, kalau sekarang itu dalam hitungan menit, ya, mungkin dalam hitungan detik, ya, sekian detik gitu, ya, itu sudah bisa mengirim surat, ya, dengan cepat, ya. Nah, di dalam email ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, dalam penulisan email, ya.
Anda harus selalu menuliskan subjek ya dalam pesan yang Anda kirimkan ya. Subjek ini adalah judulnya ya. Jadi Anda harus mengirim judul emailnya. Anda menuliskan judul emailnya. Jangan lupa ya. Kalau itu bentuknya pesan singkat saja, maka kita cukup menulis subjeknya. Isi body dari emailnya mungkin tidak kita tulis bisa ya. Nah, kemudian pada saat kita mengirim email ya, kirim lampiran kalau perlu. Kalau nggak perlu jangan dikirim lampirannya ya. Karena kalau kita menggunakan lampiran, maka setiap penerima emailnya akan mendapatkan salinan ya. Jadi kalau kita hanya mengirim ke satu orang mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau kita mengirimnya kepada sekian puluh orang, banyak sekali ya, maka otomatis akan membebani server ya. Maka contohnya misalnya 5 orang menerima email dengan attachment, otomatis ada 50 salinan itu ya, attachmentnya itu. Padahal sebenarnya isinya sama ya. Nah, untuk lampiran yang singkat sifatnya ya, kita salin teks ke body ya, yaitu di bagian isinya ya. Ini akan lebih praktis dibandingkan dengan kita mengirim lampirannya ya. Jadi teksnya kita tulis di body meskipun agak panjang gitu ya. Kita nggak perlu tulis lampirannya gitu ya. Kita misalnya kita tulis pakai MS Word ya. Kemudian MS Word-nya kita lampirkan, nggak perlu ya. Kita tulis langsung aja di bagian body dari email tersebut ya. Kaitannya dengan lampiran yang lain, Anda juga harus berhati-hati ya. Jangan membuka lampiran yang dikirim kecuali Anda tahu pengirimnya itu siapa. Karena bisa jadi lampiran itu berisi virus, bisa jadi lampiran itu berisi malware sehingga akan membahayakan komputer Anda ya. Lalu gunakan juga kebijaksanaan tentang kita mengirim email ya, bahwa email itu bukan sesuatu yang selalu bersifat rahasia. Jadi isi email ini bisa dengan mudah diteruskan ke orang lain ya. Ya, memang khusus ada beberapa email yang sifatnya rahasia ya, private ya, yaitu email mungkin di perusahaan dengan konsumen dan sebagainya, itu bersifat rahasia. Termasuk email dari bank untuk notifikasi misalnya tentang tabungan ya, debit, transaksi dan sebagainya, itu sifatnya rahasia ya. Jangan lupa periksa tata bahasa ketika kita menggunakan email. Ejaan kepada atasan itu berbeda ya, dengan teman, dengan pelanggan di perusahaan itu beda. Jadi kita harus memeriksa tata bahasanya supaya sopan. Jangan gunakan email untuk mengungkapkan kritik atau sarkasme ya, kurangi. Jangan gunakan email untuk melakukan itu. Kalau ada email yang diterima di tempat kerja, itu artinya adalah email itu milik perusahaan ya. Nah, ketika kita juga menghapus pesan email, itu tidak secara otomatis bisa menghapus email yang sudah dikirim. Jadi kalau kita menghapus di tempat kita, itu belum tentu email yang diterima ya di penerima email sana yang kita kirimi itu bisa hilang ya, atau bisa terhapus ya. Sehingga jangan lupa juga kita harus benar-benar paham ya, tahu tentang nama alamat emailnya itu ya, atau kontak yang disimpan di email itu ya. Jadi kita jangan mengabaikan kontak pribadi yang sebenarnya ya. Kita jadi harus benar-benar tahu siapa dia gitu. Saya kirim email, kalau Anda menerima email Anda tidak tahu itu alamat emailnya siapa, jangan dibuka ya, sebaiknya dihapus. Tapi kalau Anda tahu bahwa mungkin Anda mendaftar katakan misalnya di sebuah marketplace untuk mendapatkan update produk-produk baru misalnya. Nah, nanti marketplace itu akan mengirimkan email ke Anda. Nah, email itu adalah isinya biasanya promosi ya, informasi potongan harga, informasi belanja murah ya, dan sebagainya. Karena Anda sudah pernah mengisi, berarti pasti Anda kenal ya. Oh, saya dulu pernah mengisi untuk mendapatkan informasi produk dari perusahaan marketplace ini misalnya gitu. Maka otomatis kita akan dikirim email. Nah, kita bisa buka itu. Nah, kalau Anda tidak tahu siapa pengirimnya, jangan dibuka. Itu tentang email. Nah, kemudian yang mendukung komunikasi, kita harus mengetahui komputer ya. Karena komputer ini dipakai untuk komunikasi menggunakan jaringan, komunikasi menggunakan internet, extranet dan intranet ya. Jadi ada 5 tipe komputer yang bisa digunakan untuk internet ini ya, atau berkomunikasi secara online ya. Nah, 5 komputer ini tentunya berbeda satu dengan yang lain. Ada superkomputer, ada komputer mainframe,
ada workstation, ada microkomputer, ada microcontroller. Ada sekitar 5 ini. Ini berbeda-beda semuanya komputer ya. Nah, komputer yang pertama adalah superkomputer ya. Superkomputer ini komputer yang sangat mahal itu ya, harganya itu bisa sampai $1 juta hingga 350 juta dalam dolar ya. Nanti Anda rupiahkan sendiri gitu ya. Karena kalau membeli superkomputer ini pasti barangnya akan sangat jarang sekali ya. Ini biasanya produknya IBM ya dan produk-produk lain ya. Nah, mesin ini kapasitasnya tinggi, jumlah prosesornya tidak hanya 1, 2, 3, 4, 6, tetapi ribuan prosesornya. Namanya saja superkomputer ya. Dan komputer ini juga bisa digunakan oleh multi pengguna ya. Jadi tidak hanya satu user saja ya. Satu komputer superkomputer bisa digunakan ratusan hingga puluhan hingga ratusan orang ya. Nah, Anda bisa melihat ya, superkomputer ini nanti Anda buka saja di computing.llnl.gov ya. Di sana itu ada informasi superkomputer. Oke, nah superkomputer ini kalau didefinisikan ya, itu adalah sebuah komputer yang tercepat di dunia dalam melakukan pemrosesan. Terutama apa? Terutama adalah kecepatan dalam menghitung. Di awalnya itu adalah diperkenalkan sebagai alat penghitung cepat gitu. Ya. Jadi data-data numerik yang dipakai untuk bisnis ya, karena superkomputer ini tidak dimiliki oleh kalangan individu ya, tapi superkomputer ini dimiliki oleh pebisnis ya, biasanya perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, pertama kali adanya superkomputer ini di tahun 1960-an. Yang mendesain pertama kali adalah Seymour Cray di Control Data Corporation, nama perusahaannya CDC ya. Nah, komputer Seymour Cray-nya ini adalah komputer yang pada tahun 70-an ya, itu unggul di pasaran ya. Sampai kemudian Seymour Cray-nya berhenti dari perusahaannya, lalu dia membentuk perusahaannya sendiri, namanya adalah Cray Research. Nah, ini superkomputer pertama tahun 60. Nah, komputer ini biasanya nanti hanya dikhususkan untuk menghitung sesuatu ya, penghitungan tertentu yang rumit, kompleks ya. Dan biasanya adalah untuk penghitungan angka ya. Dia tidak bagus hasilnya kalau dipakai untuk tugas-tugas yang sifatnya umum ya. Karena memang kelebihan dari superkomputer itu adalah untuk kalkulasi numerik ya. Lalu bagaimana memorinya ya? Hierarki dari memorinya didesain untuk memastikan prosesornya itu tetap menerima data dan instruksi setiap saat ya dari memori. Jadi data yang ada di memori sebelum diproses di buffer, kemudian masuk ke prosesor. Nah, karena jumlah prosesornya ini sangat banyak sekali ya, ribuan prosesor, maka kecepatan untuk memproses dan distribusi prosesnya itu akan sangat cepat juga ya. Nah, kalau kita bandingkan performanya dengan komputer yang biasa ya, itu ada di bagian hierarki memorinya itu ya, dan komponennya serta prosesornya itu ya. Karena apa? Sistem I/O-nya itu juga didesain supaya bisa mendukung bandwidth yang besar juga ya. Jadi selain memori, prosesor, bandwidth-nya untuk input output yaitu transfer data ya, itu sangat besar, atau bandwidth-nya itu pita lebar atau broadband ya. Nah, sehingga superkomputer ini didesain untuk apa? Menghilangkan kelemahan dari susunan yang serial ya, artinya pemrosesan serial itu di komputer-komputer non superkomputer ya. Kalau di superkomputer ini bisa melakukan pemrosesan paralel, hardware-nya pun paralel dan bisa mempercepat bandwidth ya. Nah, Anda lihat di sini ya, ini adalah superkomputer namanya Roadrunner dari Los Alamos National Laboratory dan IBM. Ini adalah superkomputer tercepat di dunia. Ini juga superkomputer kedua tercepat di dunia, namanya IBM Blue Genie, yaitu superkomputer Interpip ya, yang berada di Argonne National Laboratory. Ini adalah superkomputer tercepat yang lainnya. Jumlah prosesornya berapa? Jumlah prosesornya 164.000 prosesor, Anda bayangkan ya. Ini sistem komputer ini ya, superkomputer ini berjalan pada data center dengan pendingin AC yang standar ya. Jadi tidak kemudian
pendinginnya itu harus ekstra gitu enggak, tapi menggunakan pendingin AC yang standar. Nah, ini komputernya panjang, kalau Anda lihat itu seperti kereta api gitu ya. Ini merek IBM Blue Genie gitu ya, panjang sampai ke sana itu. Kemudian paralel yang kedua ya, komputer lapisan yang kedua, komputer lagi ya, lapisan ketiga sampai ke arah sebelah kiri yang ujung itu sana ya. Nah, satu komputer itu dikelompokkan dalam 40 rak per kabinet. Anda lihat di sini, ini adalah komputer-komputer ya, ini tumpukan-tumpukan dari Central Processing Unit. Sebenarnya Central Processing Unit utama itu yang besar itu, kemudian di sini ini ada komputer-komputer ya, setiap kabinet itu ada sekitar 40 rak. Dan ini terhubung ke jaringan yang high speed, super cepat sekali ya, di network yang namanya 3D Torus Network. Nah, ini juga contoh dari superkomputer yang lain, yaitu Oak Ridge ya, IBM. Anda lihat di sini satu komputer itu bisa terdiri dari beberapa rak ya, yang menyimpan CPU untuk pemrosesannya ya. Nah, ini teknologinya tadi itu paralel ya. Kalau di komputer biasa ya, 2 prosesor ya, kemudian memorinya ada 4 MB ya. Nah, di sini di superkomputer ya, itu jumlah node card-nya itu banyak ya. Jadi tidak hanya 2, 3, 4, tetapi bisa sampai 16 computer card ya. Terus kemudian bisa sampai kabinet ya, ini satu kabinet ya. Kemudian yang terakhir ini adalah 64 kabinet ya, sekitar 65.536 node. Dengan kecepatan CPU-nya adalah jumlah CPU-nya 131.072 ya. Kemudian transfer rate-nya ada sekitar itu tinggi sekali, 180 hingga 380 TF per second ya, transfer rate-nya ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, perbedaannya antara komputer biasa dengan superkomputer itu jelas jauh berbeda. Nah, penggunaan dari superkomputer ini biasanya adalah untuk riset ya. Kemudian bisa digunakan untuk industri gitu ya, untuk bank ya, dan lain sebagainya yang terkait dengan pengolahan yang harus cepat dengan jumlah volume pengolahannya itu sangat besar, jumlah konsumennya ya mungkin juga sangat besar yang harus dilayani oleh perusahaan itu, maka membutuhkan yang namanya superkomputer. Kemudian komputer yang kedua adalah komputer mainframe ya. Ini tahun 60-an ya. Ini sebagai komputer-komputer yang tersedia ya dengan sebuah workstation ya. Jadi mainframe ini seperti server gitu ya, tetapi bedanya kalau server itu ada central processing unit, kalau mainframe itu central processing unitnya di mainframe, klien-kliennya atau workstationnya itu menggunakan terminal. Jadi workstationnya tidak menggunakan central processing unit. Harganya antara $5.000 sampai $5 juta. Dia menggunakan multi pengguna ya, sistemnya bisa diakses oleh banyak terminal, dan setiap terminal hanya memiliki keyboard dan monitor. Dia tidak punya pemrosesan sendiri, tidak ada central processing sendiri ya. Nah, ini adalah komputer mainframe. Anda bisa lihat di link ini ya. Nah, untuk mainframe ini tadi harganya antara 5.000 sampai 5 juta. Dia ukurannya itu bisa macam-macam, ada 3 macam, ada ukuran kecil, menengah hingga besar ya, tergantung untuk penggunaan apa. Untuk mainframe kecil itu biayanya 5 juta sampai 5.000 sampai $200.000 ya. Ini disebut sebagai komputer menengah ya. Ini disebut sebagai komputer mini juga ya. Nah, mainframe ini dipakai untuk organisasi besar ya, misalnya perbankan ya, ada di mana-mana saya kira cabangnya ya bank itu ya, dan dia butuh banyak pemrosesan yang cepat ya. Kemudian maskapai penerbangan ini juga menggunakan ini, perusahaan asuransi yang besar ya. Kemudian mungkin ada perguruan tinggi juga yang menggunakan mainframe ya, di perguruan tinggi di luar negeri tentunya. Mungkin di Indonesia juga ada. Nah, bagaimana mengaksesnya ya, tadi sudah disebutkan ya, mengakses dari mainframe ini hanya butuh koneksi ke mainframe. Di kliennya, di workstationnya itu hanya membutuhkan keyboard dan mouse yang dipakai untuk terhubung dengan mainframe tersebut ya, dan dia bisa mengeksekusi miliaran instruksi per detik. Ini contoh-contoh dari mainframe ya, dari produknya IBM ya. Ada yang single frame,
kemudian ada yang multi frame, ya hanya 2, multi frame 3 dan multi frame 4. Nah ini harganya cukup mahal, jadi kalau kita beli mungkin secara individu ya mahal sekali ya, jadi pasti perusahaan yang membutuhkan ini. Dan untuk apa kita membeli yang dengan kecepatan seperti ini gitu ya, karena kita memang tidak menggunakannya untuk hal-hal yang sifatnya pengolahan data-data yang besar dengan volume yang besar juga. Kemudian ada workstation ya. Workstation ini pertama kali dikenalkan tahun 80-an. Itu sudah ada workstation. Ya, ini adalah komputer pribadi tapi masih mahal ya waktu itu, dan dia kuat ya, produknya IBM ya. Biasanya dipakai untuk keperluan ilmiah ya, menghitung rumusan matematika, untuk teknik, untuk desain komputer ya, desain gambar, gedung ya, kemudian jembatan dan sebagainya ya, menggunakan CAD. CAD itu adalah Computer Aided Design. Kemudian juga dipakai untuk pabrik-pabrik ya, untuk manufaktur ya. Jadi manufaktur ini menggunakan CAM ya, Computer Aided Manufacture. Jadi bagaimana menghitung bill of material, komponen, bahan baku ya, untuk bisa nanti dihitung berapa jumlah atau biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap produk yang dihasilkan. Dari sekian bahan baku menghasilkan berapa produk yang nanti akan bisa diproduksi gitu. Workstation pertama kali ini diperkenalkan tahun 1980 ya. Masih mahal harganya, komputer pribadi cukup bagus di situ untuk keperluan analisis ilmiah yang kompleks, untuk perhitungan matematis yang kompleks ya, perhitungan teknis, desain berbantuan komputer tadi ya, CAD, CAM, dan untuk manufaktur tadi yang CAM. Nah, kemudian 5 komputer yang berikutnya, yang keempat ini ya, yaitu mikrokomputer. Nah, ini yang sering kita pakai ya. Ini adalah komputer pribadi, harganya ya kalau sekarang ini mungkin ya bisa $300, bisa ya sekitar 3,5 ya, 4 juta itu sudah bisa mendapatkan satu PC mikrokomputer ya. Bisa sampai mungkin $5.000 ya, PC untuk gaming ya, PC untuk seperti Core i7, Core i9 ya, sampai kemudian yang teknologi AMD, kalau itu Intel ya, teknologi Intel ya. Yang teknologi AMD ini ada Ryzen 3, Ryzen 5, kemudian ada Ryzen yang sekarang ini ya, Ryzen 7, Ryzen 9. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan untuk Anda nanti memilih komputer ya. Nah, komputer ini biasanya dipakai mandiri, terhubung ke lokal area jaringan, lokal area network ya, di jaringan komputer untuk internet, atau terhubung ke WiFi ya biasanya ya. Bisa berupa komputer yang berada di satu meja ya, satu tempat, atau komputer yang bisa dijinjing-jinjing ya, laptop ya, atau notebook ya. Ada juga dulu namanya PDA gitu ya. Nah, ini dia. Baik, kemudian yang terakhir adalah microcontroller. Nah, ini microcontroller ini adalah komputer yang ditanam di suatu peralatan atau di suatu device gitu. Sehingga dia karena ditanam itu bentuknya kecil, dan mikroprosesornya ini khusus ya, ada di dalam peralatan dan di kendaraan. Dia bisa berada di dalam satu peralatan yang ukuran kecil ya, misalnya oven ya, bisa diprogram untuk memonitor tekanan darah ya, itu di peralatan kedokteran atau di rumah sakit. Ada sensor untuk kantong udara, sensor getaran, pemutar MP3, kamera digital juga ada di peralatan elektronik, di keyboard ya, termasuk di pengontrol untuk mesin mobil. Nah, ini adalah contoh microcontroller yang digunakan di ban ya. Namanya microcontroller sensor tekanan MPXJ 8020A. Nah, ini produksi oleh Motorola ya, diproduksi oleh Motorola. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui tekanan ban, sehingga bisa mengurangi ledakan ban dan bisa meningkatkan jarak tempuh gasnya ya. Nah, komputer ini memberitahu pengemudi melalui tampilan yang ada di dashboard ya. Kalau Anda melihat beberapa mobil yang baru ini, mungkin ya melihatnya lewat YouTube aja ya. Kalau Anda lihat lewat YouTube, lihat testimoni dan sebagainya, review gitu ya. Nah, di bagian dashboard itu ada tekanan bannya.
berapa tekanan ban dalam PSI ya. Mungkin ada yang 35, ada 36 sampai ukuran 40, 41 gitu ya. Itu tekanan ban yang bisa ditampilkan di dashboard. Nah, ini di sini ada microcontroller ini dipasang di sana untuk bisa mengetahui tekanan bannya. Nah, kemudian yang lain ada programmable logic controller. Nah, ini nanti saya akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang PLC atau programmable yang industri ya, untuk hiburan ya, untuk rumah sakit, untuk pabrik ya, itu menggunakan programmable logic controller. Baik, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya pertemuan kita. Semoga bermanfaat.